Takmir Masjid Jogalia yang selama ini kita hormati para ahli ulama, para kiai, para ustaz, Habib Yusuf Panjang Buah, Bapak Dr. Hamid Darwasi yang nanti akan memberikan bekal kepada kami juga kepada para jamaah sekalian menyampaikan tausiahnya. Bapak Ibu yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa hadir, bisa duduk dalam satu majelis yang insyaallah merasa dan senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya jadi ingat tahun 2006, saat itu saya dari keluarga menyaksikan jamaah kita tahun 2006 yang berangkat haji. Saya dari belakang cuma nangis, Allah berikan kami kesempatan untuk bisa menunaikan ibadah haji sebagaimana bapak ibu yang ada di depan tahun 2006. Dan Allah berikan kesempatan 2009 yang pada malam hari ini kami mewakili jamaah yang insya Allah akan berangkat sebagaimana telah disebutkan. Kami berdelapan insya Allah yang dari kota akan berangkat tanggal 8 Juni, insya Allah dari Masjid Jawaran pukul 6. Nanti masuk asrama di Gonauda pada pukul 9 pagi. Yang perlu juga saya sampaikan, tahun 2011 saya kembali minta kepada Allah, ya Allah, jangan buat campur roh yang ada dalam jasad kami sebelum kami mampu Engkau berikan kesempatan untuk bisa mengadakan haji. Maka keberatan saya kali ini memang meniatkan untuk batal hidup saya dan bersyukur kepada Allah. Pada malam hari ini juga hadir kami melakukan di depan dan bagian dari ibu saya, insya Allah kakak saya luar sana. Kemudian bisa ikut nanti dipamerkan di sini. Ini kakak saya nomor 3 biar bisa naik tampil ke depan sekalian, nanti didoakan, silakan naik. Naik sini juga Mas Arjono, kamu wadah bisa naik, didoakan kepada seluruh jamaah. Satu hal yang menggembirakan saya secara pribadi dan juga para jamaah sekalian yang seorang akan berangkat. Niat saya membatalkan haji ibu saya, ternyata saya juga ditemani ibu saya waktu muda dulu juga seperti bangun. Maka yang perlu saya sampaikan Bapak Ibu sekalian, kami atas nama seluruh jamaah calon jamaah haji dari Masjid Jogalia, sekalipun Pak Nuno maupun Bunda Warjana masa jauh tinggalnya di Mangkita tapi sempat tinggal di Jogalia. Yang pertama, mohon kami dimaafkan sekiranya apa yang pernah kami lakukan yang tentunya jelas kami tidak ingin berupaya membuat salah, namun pasti ada sesuatu yang menyebabkan dengan tidak berkenan karena kesalahan kami calon jamaah haji ini. Kami mohon untuk dibuatkan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Yang tentunya kesempatan kali ini juga kami mohon maaf. Seharusnya kami bersepuluh ini sowan kepada rumah panjenengan sedaya untuk minta doa restu, minta didoakan sebagaimana Rasulullah SAW setiap tidak berpergian untuk minta doa agar dimudahkan, dilancarkan dalam perjalanannya awal akhir pulang ke tanah air dalam keadaan sehat. Dan tentunya kami bisa berdiri di sini kalau jamaah haji tidak lepas dari upaya yang luar biasa dari seluruh jajaran takmir
wabil khusus Biro Haji dan Umroh Takmir Masjid Dogarian yang berupaya semaksimal mungkin untuk menyelenggarakan acara pada malam hari ini. Hal-hal yang mungkin sangat kami tinggalkan di tanah suci, di samping kami insya Allah akan terus ingat kepada seluruh jamaah yang ada di Jogarian. Wabil khusus mungkin begitu kami nanti berangkat yang mungkin merasa terganggu dengan adzan awal saya, mohon maaf saya kalau mengganggu tidur jenengan. Karena bagaimanapun sesuatu yang baik terkadang masih ada yang tidak senang. Namun alhamdulillah keluarga besar Masjid Dogarian sudah begitu terkondisi sehingga kalau tidak ada nama biasanya mencari-cari kok ramu ini. Maka insya Allah begitu nanti kami berangkat kami izin dan kembali kami mohon pasrah kepada panjenengan sedoyo sekiranya ada hal dalam keluarga kami ada sesuatu yang mungkin perlu bantuan kami serahkan kepada seluruh jamaah. Monggo bagaimana bisa menggolongkan mungkin ada persoalan-persoalan di dalam keluarga di antara jamaah calon haji jamaah Masjid Dogarian ini. Saya kira itu yang perlu saya sampaikan. Tidak bijak saya harus menyampaikan panjang lebar. Dari saya khususnya secara pribadi dalam menyampaikan untuk kata kami ada sesuatu yang tidak berkenan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bila itu hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Wahyu Jayanto. Silakan Bapak Ibu untuk kembali ke tempat. Demikian tadi Bapak Ibu yang berbahagia, kata sambutan yang telah disampaikan atau diwakili oleh Bapak Haji Wahyu Jayanto mewakili seluruh jamaah haji yang akan berangkat tahun ini. Sekali lagi mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan mulai dari awal persiapan hingga pulangannya nanti di tanah air. Kemudian kami juga mengingatkan kepada seluruh jamaah yang akan tidak haji, yang tahun ini berhaji, mohon untuk senantiasa didoakan kami seluruh yang hadir di sini, utamanya untuk jamaah Masjid Jogokarian. Semoga Masjid Jogokarian semakin lebih banyak yang tidak haji, diberi juga kemudahan, diberikan kesempatan, dan juga tentunya kami sebagai pengelola semuanya, pengelola Masjid Jogokarian untuk konsisten dan juga berkomitmen untuk senantiasa memakmurkan masjid ini. Mohon doanya, mudah-mudahan kami mampu, mudah-mudahan kami merasa ringan untuk senantiasa memakmurkan masjid tercinta ini, masjid yang konon mampu menginspirasi masjid-masjid di seluruh pelosok Nusantara. Baik, Bapak Dewan Syuro yang kami hormati, pengurus takmir yang berbahagia, Bapak Ibu, para tamu juga hadirin yang hadir malam hari ini. Pada malam hari ini kita masuk ke acara yang nomor 6 yang merupakan penghujung acara di malam hari ini, merupakan juga acara yang kita tunggu, acara tausiah dan juga pemberian bekal serta motivasi kepada kita semua, khususnya untuk jamaah calon jamaah haji yang akan tidak haji tahun ini. Untuk itu dipersilakan kepada Ustaz Dr. Haji Hamid Jarkasi Putra, MSI. Beliau adalah pengajar dan juga dosen di Universitas Islam Negeri di Jakarta. Mohon Bapak, silakan untuk menjalankan aktivitas. Kami menunggu berjalan, kami menunggu bekal, kami juga menunggu motivasi dari Bapak Haji Hamid Jarkasi Putra.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala anbiya'i wal mursalin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah Masjid Jogokarian yang insyaallah dirahmati Allah SWT, khususnya berdelapan yang pada tahun ini mendapatkan panggilan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melaksanakan ibadah haji. Ini biasanya sedikit tausiah itu selalu diawali dengan pantun. Ini kan di pantun ya. Siti Aisyah membeli bubur. Bubur dibeli untuk balita. Kalau ingin hajinya mabrur, bekali diri dengan takwa. Cocok ya? Itu pelajaran yang kami. Saya sebelum menyampaikan beberapa hal, mungkin akan cerita dulu saja. Kalau di pengajian seperti ini di Masjid Jogokarian, biasanya kalau ada pengajian ada tausiah, yang ngantuk yang bapak-bapak apa ibu-ibu? Enggak ada. Kalau di tempat saya biasanya kalau ada tausiah ini, yang banyak ngantuk bapak-bapak. Ibu-ibu tidak ngantuk tapi ngobrol dengan sebelahnya. Itu juga ada alasan ilmiahnya. Alasan ilmiahnya apa? Ibu-ibu itu kalau punya masalah bisa menceritakan dengan sebelahnya. Itu 50% masalahnya terselesaikan. Dari mana-mana nabi siapa cerita itu. Dasarnya di rumah bapak yang bocah dia atau salah sedikit atau perang ya. Pakai. Kenapa? Iki mama WDW undang guru BP nang sekolahan. Anaknya DW orang dalam tegak. Ngomongnya dicintakan yang ngomong itu penganan, dikira penganan kan gitu ya, ngomongnya jangan langsung. Jadi lo tersenang. Nah, begitu tokoh pengajian, cerita kata ibu, jejernya sing sabar ya Pak, innallaha ma'as-sabirin. Jadi lah jangan lagi mau. Saya pernah ini waktu itu saya pernah ngisi pengajian ibu-ibu di Masjid Beteng di Danur. Waktu itu ketua takmir masjidnya Pasir almarhum Pak Salim. Ini Pak Salim. Nah, kalau ngisi pengajian ibu-ibu kan semangat banget ibu-ibu ini loh, buya-buyu dan sebagainya. Sebelum yang berpamer HP itu selfinan kali mantunya Pak Haji Salim. Sini Bu. Karena Mas Hanum beramal itu saling yang sebenarnya Mas Hanum beramal. Jadi mantunya namanya siapa? Tadi jadi itu beramal itu selfie kali saat tadi itu buat terluka ke pengajian. Alasan oleh orang besar itu pakai kenalan mulai malah ngobrol-ngobrol kali jadi aman itu selfie. Alhamdulillah ketika kemarin Mas Anies Baswedan mantu itu masalahnya saya dapat undangan juga dan saya berangkat di Ancol
Fauzi itu Marisa. Ini baru datang kelas, mahasiswa saya tanyakan terus saya dengan istri dan Mbak Ica sama Rika, saya tanya tahu nggak ini siapa? Bukan ada yang tahu. Karena dia adalah bintang film masa. Umurnya sudah 61 tahun. Jadi sudah remaja masa lalu. Saya mau cerita, saya dulu berangkat haji pertama tahun 2000. Tahun 2000 itu ada teman saya yang mau berangkat haji, dia pamitan seperti ini. Saya ditelepon Mas Amin, nanti malam datang ke rumah saya, ada pengajian pamitan haji. Ini gue ya rasa misi gue ya untuk haji itu. Jadi kalau dia sih terima-terima itu mau berangkat haji. Tapi alhamdulillah terus dapat panggilan dari Allah. Beberapa saat setelah itu saya dapat telepon dari Kedutaan Arab Saudi, ditanya Mas Kamil sudah pernah berangkat haji atau belum? Ditanya itu saya tidak langsung jawab, saya langsung sujud syukur, sehingga lama. Akhirnya Kedutaan, kamu saya telepon kok jawabnya lama? Ya saya sebelum jawab saya sujud syukur dulu. Kenapa sebabnya? Ya kalau yang nanya Mas Wahyu, bapaknya saya udah jawab belum sing sabar ya tak hormati dan benar. Tapi kalau yang nanya Kedutaan Arab Saudi kan kira-kira nangkok ini rami tak kontok. Nah betul setelah itu menjawab belum terus disuruh mengurus paspor dan lain-lain tidak bisa. Jadi mangkate yo carry bajunya sipik. Hanya 12 hari dulu saya berangkat haji. Baru sama Bu Megawati waktu itu masih Wapres, kemudian Pak Mahfud MD waktu itu WR1 UII gitu. Itu tahun 2000. Nah ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan kepada bapak-bapak ibu sekalian, khususnya juga kepada yang akan berangkat haji dan juga jamaah Masjid Jogokarya yang dirahmati Allah. Saya akan mengambil suatu kesimpulan bahwa orang hidup, entah itu berangkat haji atau tidak, itu perlu menjaga yang namanya equilibrium atau keseimbangan. Hidup yang seimbang yang seperti apa? Allah berfirman dalam surat Al-Qasas ayat yang ke-77, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya ahsin kama ahsanallahu ilaika wa la tabghi fasada fil ardi innallaha la yuhibbul mufsidin. Ada 4 hal yang harus kita jaga di dalam hidup supaya bisa hidup seimbang. Yang pertama, wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah. Dan carilah dari apa yang dianugerahkan Allah itu negeri akhirat yang baik. Ini Bapak Ibu sudah ada yang pengalaman bilang dulu dari belum ya? Saya kemarin pengajian sama Pak Dr. Sabiran. Beliau citra baru menangani orang yang mati suri atau perjalanan spiritualnya ketika orang mengalami mati suri. Tapi karena dia ini orang akademisi, begitu saya tanya apa rahasianya dok? Dan nanti beli buku saya. Itu sudah jadi. Kalau sekarang itu pengalaman apa saja jadi buku. Pengalaman mati suri. Ada hal-hal yang menarik itu. Nah, kalau misalnya di antara yang hadir ini sudah ada yang siap sekunder, sudah ada yang siap menghadap Allah. Dari ngomong dan dokter katanya itu waktu pasien protes, paling enak dengan dokter kok sehingga kesembuhan penyakit Gusti Allah sehingga duit malah dengan. Tapi
Ini langsung menunggu siapa sedikit, ternyata kan jadi ya sudah dibayar kedokteran. Jadi mempersiapkan akhirat yang baik dalam artian marilah kita meningkatkan ibadah mahdhah kita. Ya kalau bapak-bapak ibu dari Masjid Jogokarya mungkin kulturnya sholat di sini dengan di Masjidil Haram itu sudah sama nanti. Tapi kalau beda dengan di masjid-masjid yang lain. Jadi ibu kalau di Masjid Jogokarya sholat dulu pun kita tekan. Sekarang, berarti sama yang itu. Betul saking sekawan tekan itu. Sing usuk mengkalingan Gusti Allah kok pinter-pinter. Pinter. Setuju. Ana sing jawab malah blas gitu. Blas itu artinya apa? Blas boten kalingan Gusti Allah. Ya bilane Gusti Allah kene aku sing menungso iki ora ono bae. Apa-apa dieleng-eleng iki boten eleng baru sholat itu kayak sedoyo pun. Jadi ini berpikir yang kali itu waktu dan itu kita berbisa dan anak mulik sudah beres untuk anak kau jauh mulik untuk anak kau jauh mulik imamnya langsung assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salat singkatan itu khusus kalau niku nanti imami sholat dulu, kebiasaan orang pangan bukan terus. Salam itu bukan sambung itu langsung berbelas banget. Apa Pak dengan pembelas ya? Kalau ini pasur gitu saja. Dan dengan kasusnya dipikirkan kalau sekolah kita terbalas. Di Milo Monggo, ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, kita melaksanakan ibadah-ibadah mahdhah diperbaiki, termasuk juga oleh-oleh setelah kita puasa Ramadan. Saya ini juga sedang latihan dengan istri kepiye caranya puasa rutin. Ini penting juga tenan. Mengenai komentar tidak bakal sahur itu betul. Nah, ibu 1 gelas air putih atau teh manis 1 gelas itu bagi ibu itu cukup besar. Ini kan bapak-bapak, aku ya belum poso, ini iso yo sahur itu biasa ya. Dengan di masak maupun ini kayak ibu tak ada bukan sahur. Punya keluarga semposo nyiapin tentang 1 gelas dengan aturan itu plus buatan dililit nabi subuh untuk jadi lebih cuci. Ini yang kuat. Ini kan bapak-bapak kan kalau sama tadi itu rodo bersuka untuk ini jadi yang puasa yang sahur ya sahur gitu. Kan itu yang makan atau pentol gitu. Jadi pengalaman bulan Ramadan itu dibuka baru langsung ceramah tarawih itu gitu. Nah bangunnya gitu, pakai subuh kita jelas subuh gitu, sahur itu kan tidur itu gitu. Menjadi berkaitan mami sami-sami begini. Ikan sebisa mempersiapkan akhirat yang baik, walatan sana sifat kamilan dunia. Ini bagian kuning dunia contoh kalian. Makanya ibu-ibu sekalian, harapan itu kota Yogyakarta itu benar. Kau nanti saya bisa berdasarkan pusat statistik. 75 itu bapak atau ibu? Biasanya ada suku bapak atau ibu? Karena ibu pengajian kan ada ibu ada bapak. Biasanya itu pengajian harapan hidup najan hitung itu, tapi itu kan harapan hidup secara keseluruhan. Tapi yang namanya kematian, yang namanya rahasia Allah. Nek wong Jawa ning bondo kowe ning dunya ana ning tak yo mampir. Lan iku aja masyarakat sak bulan dua itu ada di mana. Kowe ning dunya ning mampir mungkin iku mobil tenan. Wonten sing mampir api gitu dan sebagainya. Jadi panggung keluar itu nanti tanpa hubungan itu.
Uangnya berserengan itu sapi mancing. Jadi nek hari Ahad itu anak itu sami malam makan itu udah mancing. Nanti kalau dokter university pasti isi pengajian bapak-bapak ibu. Jadi makanya ajeng bilang nonton aku malam minggu. Makanya bilang malam minggu orang masih ngurus ada mancing apa. Jadi nanti boleh tinggal di ane. Ada dokter budal itu yang dikoyoni cocok sehingga dokter budal soalnya sama mancing mulai ke 4 kilo, 3 kilo, sebenarnya tubuh. Dari kampus itu, mancing itu aja. Ya saya dulu waktu masih tahun-tahun berapa itu, kalau saya pulang ke Kebumen, tetangga saya dulu ke kendaraan saya, mengarap mancing ke dalam ini untuk kali. Sampai barinya numpak lutut. Zaman sekolah itu kasih makan setor-tor gitu. Pas setor barang gitu maksudnya. Angkatnya menurut dua, barinya numpak setor barang. Dilakukan itu tenang. Gue udah masih udah pas kami itu desa dengan kongsi gue senang mancing itu bisa mancing ya. Soalnya masih sini kita sebut kali itu bagi. Si pilihan sih kita terlihat itu maju sini kita sebut. Narasi kata itu bahwa aksi nama aksana Allah nilai dari apit kalau mau liyo kaya dini Allah sanggup dan kesayangan Tuhan Pulau Panjenengan Istoyo. Dan ini sekarang ini kan ibadah hajinya masih 40 hari Bapak Ibu. Ini Kementerian Agama sedang mewacanakan kemungkinan ada pengurangan hari karena memang biaya yang sekarang ada dipandang